Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang dari hatinya mengalir darah dan air. Pada hari raya Hati Kudus Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan sabda Tuhan lewat Injil Yohanes. Bagaimana ketika Tuhan Yesus disalibkan dan telah wafat, seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombak. Dan dikatakan, dan segeralah mengalir darah serta air yang keluar dari lambung Yesus, dari hati Yesus yang Maha Kudus. Saya sengaja untuk mengajak merenungkan keagungan misteri kasih Tuhan yang dari hatinya mengalir darah dan air. Pada hari raya hati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa hati adalah pusat diri setiap orang. Sehari-hari kita selalu menggunakan kata hati. Baik itu mengungkapkan hal-hal yang sangat menggembirakan, senang hatinya, gembira hatiku, tersentuh hatiku, terharu hatiku. Meskipun tentu saja pengalaman-pengalaman yang buruk, seperti mengatakan patah hati, sakit hati, remuk hati, dan macam-macam. Hati memang menunjukkan dan mengungkapkan isi batin kita yang paling dalam. Apa yang menjadi seluruh pengalaman yang terdalam yang sering tidak terungkap melalui perkataan dan perbuatan, tetapi ada di dalam benak hati kita masing-masing. Ketika hati Yesus itu tertikam, berarti juga mengungkapkan, melambangkan isi identitas Yesus yang paling pokok. Dan hati itu isinya adalah kasih. Dan hati yang isinya adalah kasih ini mengalirkan darah dan air. Yang dalam penafsiran para bapak gereja, itu adalah sakramen-sakramen gereja. Darah yang keluar dari lambung Yesus menunjukkan pada Ekaristi, dan air yang keluar melambangkan baptisan yang kita terima. Kita tahu dua sakramen ini adalah dua sakramen pokok yang secara eksplisit disebut dalam kitab suci. Dalam tradisi sejak skolastik misalnya, abad pertengahan, baik sakramen baptis maupun sakramen Ekaristi disebut sebagai sakramenta maiora, sakramen besar. Sedangkan kelima sakramen disebut sakramenta minora, sakramen kecil. Bukan berarti sakramen-sakramen yang lain tidak penting, tetapi mau menunjukkan posisi penting dan menentukan bagi gereja sakramen baptis dan Ekaristi. Sakramen baptis yang diterima hanya sekali dalam hidup menjadi awal dari kehidupan seorang Kristen. Dengan baptisan seseorang menjadi anak-anak Allah, anggota tubuh Kristus atau gereja, ambil bagian dalam seluruh misteri Paskah, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi baru ketika merayakan Ekaristi, menerima Ekaristi, seseorang mengalami kepenuhan, puncak hidup
Karena seseorang menerima anugerah diri Tuhan dan hidupnya sendiri. Dan intisari Tuhan Yesus, intisari Allah bahkan adalah kasih. Maka coba lihat, kita renungkan, bahkan ketika Tuhan Yesus saja sudah wafat, Dia masih memberikan kehidupan bagi umat manusia, yaitu kasih-Nya. Dan melalui sakramen baptis dan ekaristi yang membentuk gereja, yang membangun gereja, Tuhan juga melahirkan gereja yang diutus supaya menghadirkan kasih Tuhan kepada sesama, kepada umat manusia. Maka adorasi ekaristi yang menjadi perpanjangan dan pendalaman dari perayaan ekaristi adalah saat kita menyembah Tuhan Yesus sambil merenungkan bagaimana dari hatinya mengalir ekaristi dan baptis, sakramen-sakramen gereja yang menjadi kekuatan hidup gereja dalam perutusannya, yang intinya adalah kasih. Maka merayakan hati Yesus yang Maha Kudus adalah merayakan kasih Tuhan yang sehabis-habisnya sampai wafatnya. Dan bahkan ketika wafat pun, seperti ketika seolah-olah kalau manusia biasa itu sudah tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan Yesus yang telah wafat masih bisa memberikan kehidupan berupa darah dan air lambang dari sakramen-sakramen gereja. Demikianlah karena kasih-Nya yang menjadi intisari hati Tuhan, Tuhan memberikan hidup-Nya sendiri bagi kita, kepada kita semua, agar kita beroleh persekutuan dengan Bapa melalui Kristus, berkat Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Marilah kita hari ini fokus kepada hati Tuhan yang isinya adalah kasih dan pengorbanan. Dan bila kita menghidupi benar adorasi saat kita menyembah hati Tuhan, mestinya kita juga menghidupi kasih dan pengorbanan juga kepada sesama kita. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk selama-lamanya. Amin.